Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidatur Rofiah, NIM 112215554. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang uji non-parametrik. Untuk yang pertama itu ada uji satu sampel, kemudian di sebelah kiri sudah ada data yang akan saya gunakan. Pertanyaannya yaitu, perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi seluruh produk saus cabai yang berdistribusi normal. Langsung saja ke aplikasi SPSS, kemudian buka pada variable view. Pada kolom ini kita isi dengan variable berat, kemudian tipenya kita numerik, bitnya 8, desimalnya kita isi dengan 1 karena ada satu angka di belakang koma. Kemudian untuk kolomnya tetap 8, line-nya kita left, dan measure-nya kita pilih scale. Kemudian lanjut ke data view, langsung saja kita copy paste datanya. Lalu kita klik analis di atas, kemudian pilih non-parametric test. Lalu legacy dialognya kita pilih yang satu sampel KS. Lalu masukkan berat pada tes variabel, klik panahnya, klik OK. Dan sudah muncul hasilnya, yaitu analisisnya yaitu hipotesis 0, distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Kelas 1, distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan yaitu berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,5 maka H0 ditolak. Nah, terlihat pada kolom asumsi 2 di uji sisi adalah 0,200. Karena kasus uji satu sisi maka probabilitas menjadi 0,200 dibagi 2, hasilnya yaitu 0,100. Di sini terdapat probabilitas di atas dari 0,05 maka H0 diterima, atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada uji data 2 sampel berhubungan. Di sebelah kiri sudah ada data dan pertanyaannya, yaitu apakah ada peningkatan ukuran berat badan yang nyata atau tidak. Langsung saja ke aplikasi SPSS, kita masukkan variabelnya yaitu sebelum dan sesudah. Widthnya kita isi dengan 8, tipenya numerik, desimalnya 0, kolomnya juga sama 8, line-nya left, dan measure-nya kita ganti dengan scale. Kemudian kita beralih ke data view, copy paste datanya, klik analis di atas, kemudian pilih non-parametric test, lalu pilih yang to related sample. Kemudian variabel sebelum masukkan pada variabel 1, yang sesudah masukkan pada variabel 2. Untuk tes tipenya kita pilih Wilson, kemudian klik OK. Nah, jadi sudah muncul hasilnya dari data sebelum dan sesudah, yaitu negatif 2, positif range 8, dan total 10. Analisanya yaitu H0 suplemen tersebut tidak mempunyai efek yang berarti pada berat badan. H1 suplemen tersebut mempunyai efek pada berat badan. Pengambilan keputusan dengan membandingkan statistik hitung dan statistik tabel. Apabila statistik hitung lebih kecil daripada statistik tabel maka H0 ditolak. Jika statistik hitung lebih besar dari statistik tabel maka H0 diterima. Statistik hitung menghitung statistik uji dari Wilson. Dari output terlihat bahwa ada 10 data dan 2 data yang mempunyai beda-beda negatif, dan ada 8 data yang mempunyai nilai positif, dan tidak ada data yang sama. Dalam uji Wilson ini dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil. Oleh karena itu, kasus ini yang diambil adalah beda-beda negatif yang bernilai 4. Dari angka ini didapat uji Wilson 4. Statistik tabel dengan melihat tabel Wilson dapat dilihat pada tabel statistik untuk N jumlah data 10, uji satu sisi dan alfanya 5%, maka didapat statistik Wilson. Keputusan dari hasil tersebut
adalah statistik hitung lebih kecil daripada statistik tabel, maka H0 ditolak. Artinya, suplemen tersebut memang memiliki efek yang berarti pada peningkatan berat badan. Kemudian yang ketiga yaitu ada uji data 2 sampel tidak berhubungan atau independen. Di sebelah kiri sudah ada latihan soalnya, yaitu pertanyaannya yaitu apakah para pekerja membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kinerjanya, maka dibentuklah kelompok salesman yang diberikan pelatihan dulu sebelum melakukan penjualan, kemudian kinerjanya dibandingkan dengan salesman yang mendapatkan pelatihan. Berikut adalah hasil dua kelompok tersebut. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS, masuk pada variable view. Kemudian langsung saja ke variable view. Pada kolom ini kita isi variabel yaitu salesman dan kelompok. Untuk tipenya kita tetap numerik semua ya. Lalu labelnya tidak usah diisi kolomnya. Kemudian align-nya left dan measure-nya scale. Lalu pada values kita isi satu yaitu pelatihan, yang dua yaitu tanpa pelatihan. Jika sudah, klik OK, lalu pindah pada data view. Kemudian untuk yang bagian kelompok kita isi sesuai dengan kode yang kita sudah isi tadi, yaitu 1 dengan pelatihan, 2 tanpa pelatihan. Kemudian kita klik analis, pilih non-parametric test, kemudian kita pilih yang itu independent samples. Untuk salesman kita isi untuk tes variabel, untuk kelompok kita masukkan pada grouping variabel. Lalu define-nya yang grup 1 kita isi dengan 1, grup 2 kita isi dengan 2, kemudian klik continue. Untuk tes tipenya kita isi main with you, lalu klik OK. Nah, sudah muncul hasilnya, yaitu terlihat pada kolom asumsi untuk diuji dua sisi adalah 0,000 didapat probabilitas di bawah 0,05, maka hal ditolak, atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi data kedua penjualan sekelompok salesman dengan secara signifikan. Yang keempat yaitu ada uji data 3 atau lebih berhubungan. Di sebelah kiri sudah ada data dan latihan soalnya. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Pada variabel view kita isi yaitu sesuai dengan variabel, yaitu ada coklat, strawberry, keju, dan kelapa. Lalu untuk tipenya tetap numerik, bitnya kita isi dengan 8 semua, desimalnya kita nolkan, labelnya tidak usah diisi, dan kolomnya juga sama 8, align-nya kita ganti dengan live semua. Kita juga dengan measure, kita ganti dengan scale. Kemudian jika sudah, kita pilih ke data view, kita copy paste semua datanya. Lalu klik analisis, pada non-parametric test kita pilih yang correlated sample. Kemudian semua rasa coklat, strawberry, keju, dan kelapa masukkan pada tes variabel, klik panah di tengah. Lalu klik OK. Nah, terlihat bahwa uji fitment tes coklat 3,10,
strawberry 1,9, keju 3,8, kelapa 1,2. Dan terlihat pada kolom A6 untuk diuji dua sisi adalah 0,00, yaitu didapat probabilitas di bawah 0,05, maka hal ditolak, artinya sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan yang lain. Dalam kasus ini, sekurang-kurangnya salah satu rasa mendapatkan nilai yang lebih besar dari rasa yang lainnya.